Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Matius 5 ayat 4. Mendengar perkataan dan pengajaran Yesus ini, mungkin kita akan mengerutkan kening, karena keadaan berduka cita bertentangan sekali dengan keadaan berbahagia. Bagaimana mungkin ceritanya berbahagia orang yang berduka cita? Bahagia ya bahagia, tidak ada air mata, tidak ada luka atau kesakitan yang menghampiri hidup kita. Yang ada ialah keberhasilan, kesenangan, kegembiraan. Jadi apa yang dikatakan ini sangat bertolak belakang dengan pikiran kita. Kita akan berbahagia kalau sesuatu yang menyusahkan dan menyedihkan tidak menghampiri atau tidak dekat dengan hidup kita. Lalu mengapa Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang berduka cita? Karena mereka akan dihibur. Apakah Yesus salah? Tentu Yesus tidak pernah salah dalam pengajarannya. Kitalah yang sering kurang mengerti atau salah menangkap akan pengajaran Yesus. Duka cita apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Ada dua duka cita yang membuat kita bersedih, yakni duka cita karena kematian orang yang kita kasihi, atau karena berbagai kerugian yang kita alami di dunia ini. Tetapi apa yang Yesus maksudkan dengan duka cita? Yakni duka cita karena dosa dan maut kekal yang menjadi bagian yang tidak bisa kita hindari. Duka cita yang terjadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa yang mengakibatkan hidup kita berada jauh dari Allah dan membuat keadaan dunia menjadi rusak. Kerusakan akibat dosa merasuk hati manusia. Yesus memberikan pengajaran yang menuntun kita mengetahui keselamatan yang disediakan bagi kita. Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah kita karena oleh firman-Nya kita orang yang berdosa menjadi sadar akan keadaan kita yang berdosa, meratapi dan menangis berduka cita karena dosa. Berbahagialah kita karena kita menjadi berduka cita, menyesal akan dosa kita, menangis dan merindukan pengasihan Allah akan kondisi manusia kita yang berdosa. Berbahagialah kita karena kita menerima tawaran rahmat penghiburan, pengasihan dan pengampunan sorgawi, dan kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Menjadi sangat jelas bagi kita, orang berdosa yang menyesali dosanya berduka cita karena dosanya, sekarang mendapat pengampunan. Suatu sukacita yang tidak pernah diberikan oleh dunia. Berbahagialah kita karena Injil, kabar baik, keselamatan bagi kita orang yang berdosa, orang yang berduka karena dosa-dosa kita. Yesus mengasihi kita. Firman-Nya membuat kita melihat diri kita yang berdosa dan menyadarkan kita. Sehingga oleh firman-Nya kita mengaku, menyesal dosa kita dan bertobat. Bukankah bahagia yang sesungguhnya ketika kita hidup dengan mengaku dan menyesal semua dosa kita dan menuntun menerima kita dalam penghiburan dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, yang memberikan kami pengampunan dan penghiburan dan keselamatan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami menyesali semua perbuatan dosa yang kami lakukan.
Dan tolonglah kami supaya kami tetap hidup di dalam penyesalan, hidup di dalam duka cita karena dosa dan pelanggaran kami. Dan kami berbahagia karena Engkau Tuhan menghibur kami dan menguatkan kami menerima keselamatan daripadamu. Dengarlah Tuhan doa kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.